Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih berada pada Kitabul At'imati wal Ashribah, bab tentang makanan dan minuman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan makanan-makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan di dalam syariat kita. Dan ya, kebanyakan dari makanan-makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, itu hukumnya adalah halal, dan hanya sebagian saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian kecil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada umat Islam. Nah, dan kita ulangi sedikit saja perkataan dari Imam At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala di dalam buku Al-Mawsu'atu atau Mawsu'atul Fiqhil Islami. Ia menyebutkan tentang kaidah dalam mengetahui makanan-makanan yang diharamkan di dalam syariat kita, yaitu illan najis, ya, sesuatu yang sifatnya najis maka dia haram. Au ad-dar, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang memudaratkan, maka dia hukumnya haram. Wal khabith, ya, yang menjijikkan. Wal muskir, yang memabukkan. Wal mukhaddir, yang membuat candu dan menghilangkan akal. Wa milkul ghair, dan milik orang lain. Ini kaidah untuk kita memahami dan mengetahui manakah makanan-makanan, minuman-minuman yang diharamkan di dalam syariat kita. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu, ya, meskipun kita lupa bawa bukunya, tapi alhamdulillah kita sudah membahas semuanya kecuali satu hal yang tertinggal, yaitu tentang al-jallalah, daging hewan jallalah. Dan yang disebut dengan jallalah adalah hewan yang makanannya itu kebanyakannya dari najis. Hewan yang makanannya itu kebanyakan dari najis. Ini disebut dengan hewan jallalah. Meskipun dia tidak masuk dalam kategori najis, hewannya bukan najis, tidak membahayakan, tidak menjijikkan secara penampilan dari hewan tersebut, dan tidak memabukkan, tidak juga membuat candu yang menghilangkan akal. Akan tetapi hewan yang seperti ini, ya, hukumnya makruh sampai di karantina terlebih dahulu. Ya, jadi hewan jallalah yang kebanyakan makanannya itu adalah najis, kotoran, maka sebelum kita memakannya harusnya dikarantina terlebih dahulu, diberikan makanan-makanan yang baik, yang tidak najis, barulah kemudian boleh disembelih kemudian dimakan. Ya, seperti kita kenal hewan Manila, ya, Manila, di mana Manila itu kebanyakan makanannya itu dari
dari hal-hal yang jorok dan yang najis. Dan hewan-hewan yang serupa dia disebut dengan hewan jallalah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan hadis kita, hadis yang ke-403. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anfajna arnaban bimarri dhahran fasa'al qaumu falagabu wa adraktuha fa akhadhtuha fa ataitu biha Aba Talhata fadhabahaha wa ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwarikiha wa fakhidhaiha faqabilahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, ya, suatu ketika kita berburu kelinci, kemudian orang-orang kelelahan, capek, tidak sanggup menangkapnya. Adapun saya sanggup menangkap kelinci tersebut. Ya, saya pun menangkapnya dan membawanya kepada Abu Talha. Dan Abu Talha menyembelih kelinci tersebut, kemudian membawakan pahanya, paha depan dan paha belakangnya kepada Nabi SAW, dan Rasulullah SAW menerima hadiah yang berupa kelinci atau daging kelinci tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan bahwasanya kelinci itu termasuk hewan yang dihalalkan, dan memang dia tidak masuk dalam kategori-kategori hewan yang dilarang di dalam syariat kita. Kita sudah sebutkan secara terperinci jenis-jenis hewan yang dilarang, yang diharamkan dalam syariat kita, dan kelinci ini tidak masuk dari kategori-kategori yang dilarang di dalam syariat kita. Nah, dan juga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini juga menunjukkan penghormatan sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah, di mana beliau mengetahui apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW dari sebuah sembelihan, dan yang disenangi oleh Rasulullah dari sebuah sembelihan adalah pahanya. Dan ini sudah diketahui oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan orang Yahudi pun, ya, pada perang Khaybar, seorang wanita Yahudiyah, dia mengetahui bahwasanya Nabi SAW menyukai pahanya kambing, maka dia pun ketika memberikan hadiah kepada Nabi SAW berupa kambing tersebut, dia melumuri racun pada bagian pahanya, karena dia tahu pasti bagian inilah yang akan dimakan oleh Nabi SAW. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang berikutnya, ya, kita sebutkan secara singkat hadis-hadis ini karena kaidahnya kita sudah ambil pada pertemuan yang lalu. Hadis yang ke-404, An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan faakalnahu. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, kami menyembelih pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pada waktu Rasulullah masih hidup, masih berbaur dengan kita, farasan, menyembelih kuda, dan kami memakannya. Ini menunjukkan bahwasanya kuda merupakan binatang yang dihalalkan di dalam syariat kita. Karena kalau dia adalah sesuatu yang terlarang, maka pastilah Nabi SAW akan mengingkarinya. Tidak mungkin, ya, para sahabat memakan kuda di masa hidupnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak menegurnya jika memang itu merupakan sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Karena Rasulullah SAW la yaskutu anil batil, tidak akan diam dari sebuah kemungkaran. Ya, ketika ada kemungkaran, apalagi dilakukan oleh sahabatnya,
maka pasti Rasulullah akan menegur kemungkaran tersebut. Nah, meskipun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di antara ulama kita tentang hukum makan kuda. Ada yang mengharamkannya berdasarkan hadis dari Khalid bin Walid radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli luhumil khail wal bighal wal hamir wa kullu dhinabin minas siba'. Bahwasanya Nabi SAW melarang memakan daging kuda dan juga keledai dan setiap yang bertaring dari hewan. Namun setelah diperiksa sanad daripada hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sementara hadis dari Asma binti Abi Bakrin yang kita sebutkan tadi, ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, sehingga kita mendahulukan hadisnya Asma karena dia adalah hadis yang sahih, dan meninggalkan hadis Khalid bin Walid karena hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya hadis 405 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humuril ahliyah wa adzina fi luhumil khail. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari keledai jinak dan mengizinkan untuk memakan luhumul khail, kuda. Melarang untuk memakan keledai jinak dan menghalalkan memakan daging kuda. Nah, ini juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keledai. Tentang keledai ini yang belum kita bahas pada pertemuan yang lalu. Keledai dia tidak termasuk di dalam kategori-kategori yang telah kita sebutkan pertemuan yang lalu yang diharamkan di dalam syariat kita. Keledai bukanlah hewan yang bertaring. Dia juga bukan hewan yang diperintahkan kita untuk membunuhnya. Juga bukan hewan yang dilarang kita untuk membunuhnya. Bukan juga hewan yang najis. Bukan juga hewan yang berbahaya ketika kita memakannya. Tapi karena adanya hadis khusus yang melarang untuk memakan keledai jinak, maka ya kita mengatakan bahwasanya keledai jinak itu termasuk sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Nah, adapun keledai liar, ya ini dibolehkan di dalam syariat kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, akalna zamana Khaybar al-khayla wa humur al-wahshi wa nahan Nabi sallam anil himaril ahli. Pada perang Khaybar, ya kami makan kuda dan juga keledai liar. Ya, dan Rasulullah melarang kami untuk makan keledai jinak. Ya, ini hadis yang lebih lengkap lagi yang menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan antara keledai jinak dan keledai liar. Ya, satunya halal dan satunya lagi haram. Dan kenapa ada hal-hal yang diharamkan di dalam syariat kita padahal jenisnya sama? Ya, sama-sama keledai. Bedanya satu liar, satu jinak. Ini tentu saja sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kita, sebagai ujian bagi manusia. Meskipun dia mungkin sangat menginginkannya, tapi karena adanya larangan dari syariat, maka kita harus menahan diri untuk memakan apa-apa yang dilarang di dalam syariat kita. Ya, meskipun kita mungkin mengatakan apa hikmahnya, apa alasannya, apa sebabnya. Dan kaidah seorang muslim dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat meskipun belum mengetahui apa hikmahnya. Ya, karena kita tidak harus mengetahui hikmah sebuah larangan atau sebuah perintah barulah kita mau meninggalkannya
atau baru mau melaksanakannya. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah hadis 409. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa utiya bi dhabbin mahnudhin fa ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. Ya, ini tentang dhab. Dhab itu kadal gurun, disebut dengan dhab. Dan dhab ini tidak dimakan oleh Nabi SAW. Ketika dalam sebuah safar beliau dengan para sahabatnya, ditunjukkan kepada Rasulullah tentang dhab tersebut, kemudian Rasulullah tidak menginginkannya. Para sahabat bertanya, apakah ini haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak haram, akan tetapi saya tidak tidak berselera memakan kadal gurun, tidak berselera melihat memakan hal tersebut karena tidak terbiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini juga sikap wara daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulullah meninggalkan sesuatu, maka mereka pun akan mempertanyakannya. Jangan sampai Rasulullah meninggalkannya, karena perkara itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Nah, dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Dan kita katakan bahwasanya ini dikembalikan kepada urf kebanyakan masyarakat. Karena boleh jadi sebagian orang tidak suka dengan hal tersebut karena dia anggap sesuatu yang menjijikkan, namun bagi kebanyakan orang dia adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang biasa-biasa saja, maka hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal bagi semuanya. Bagi yang tidak mau, dia silahkan meninggalkannya, bukan karena haram, tapi karena memang tidak adanya selera untuk memakan makanan yang seperti itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis ini penegasan saja, hadis yang pembahasan yang telah kita sebutkan pertemuan yang lalu tentang masalah belalang. An Abdullah bin Abi Aufa qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin nakulul jarad. Kata Abdullah bin Abi Aufa, kami sudah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Nakulul jarad, dalam jihad kita itu, kita jihad itu pasti safar, pasti dalam jarak yang jauh, dan safar itu pastinya membutuhkan yang namanya makanan. Dalam 7 tahun tersebut mereka memakan belalang. Mereka memakan belalang. Ini menunjukkan bahwasanya belalang adalah sesuatu yang halal. Kita sebutkan pertemuan yang lalu salah satu hadis yang lain, bahwa 2 bangkai yang dihalalkan, bangkai laut, bangkai ikan, dan juga bangkai belalang. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah hadis yang ke-411. Ini tentang ayam. Tentang ayam. Kita sebutkan saja terjemahannya. Suatu ketika dalam sebuah perjamuan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian dalam satu nampan tersebut ada ayam, salah satu menunya. Kemudian ada orang yang merasa ragu-ragu,
apakah ayam termasuk yang dihalalkan atau yang diharamkan? Maka sahabat ini mengatakan Zahdab ibni Mudarribin al-Jarmi, dia mengatakan halumma fatalakka faqala halumma fa inni qad ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu minhu. Kemarilah, karena sesungguhnya saya pernah melihat Nabi SAW memakan ayam. Jadi ini juga hadis yang termasuk jarang ya kita mendengarkan Rasulullah makan ayam, tapi pernah ya, Rasulullah pernah makan ayam ya, dan ini menunjukkan kehalalannya ya, kehalalan ayam tersebut. Meskipun ayam kadang-kadang ya makanannya juga bercampur ya, kadang-kadang makan yang najis, tapi secara mayoritas kebanyakan daripada makanannya itu adalah sesuatu yang suci ya. Maka ayam tidak termasuk hewan jallalah ya, ayam itu tidak termasuk hewan jallalah, kecuali jika ada beberapa jenis ayam misalnya, atau ada mungkin ya 1-2 ayam yang dia lebih suka makan sesuatu yang jorok, sesuatu yang najis, maka kalau kita tahu ayam tersebut, maka dia dikategorikan sebagai hewan jallalah ya. Kalau kita mau makan, maka harus dikarantina terlebih dahulu ya. Karantinanya ini ya tidak harus 7 hari atau 14 hari, sesuai dengan urf kita. Kalau kita lihat ini sudah suci mungkin lambungnya dari najis tersebut, maka boleh kita memotongnya dan memakannya. Kemudian hadis yang terakhir dari kitab makanan ini ya, nanti kita pindah ke kitab minuman. Meskipun di minuman ini hanya beberapa hadis saja, dan itu pun tidak banyak jenis-jenis minuman yang diharamkan di dalam syariat kita. Taib. Hadis yang terakhir adalah Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah membersihkannya sampai dia menjilatnya atau memberikan kepada orang lain untuk menjilatnya. Nah, ini diantara adab ya, ketika kita makan tidak langsung mencuci tangan setelah makan, tapi kita membersihkan dulu makanan yang tersisa di jari-jari kita tersebut dengan cara dijilat. Dan ini bukan sesuatu yang menjijikkan ya, bukan sesuatu yang menjijikkan, karena ini termasuk bentuk kita menghargai makanan tersebut, dan salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita makanan ya, sehingga kita harus mensyukurinya dengan cara menghabiskannya, bahkan dengan menjilat tangan kita. Makanan, sisa-sisa makanan yang ada di tangan tersebut dibersihkan dengan lidah kita, atau ya memberikan kepada orang lain kalau ada yang mau ya kalau ada yang mau untuk menjilati tangan kita. Nah, ini diantara adab ya ketika kita makan. Dan dari sini juga jemaah sekalian mengandung pelajaran dari hadis ini, bahwasanya tidak boleh seseorang menghinakan makanan. Ya, tidak boleh seseorang menghinakan makanan. Bagaimana menghinakan makanan itu? Ya, misalnya sisa-sisa makanan tidak boleh dibuang masuk ke dalam kloset. Misalnya ibu-ibu ya, kalau misalnya cuci piring atau apa dan sebagainya, ada sisa makanan ya, maka dikumpulkan ya, kemudian dibuang di luar untuk dimakan ayam atau dimakan hewan-hewan yang lain, dan tidak kemudian dibuang di tempat yang tidak layak ya, karena itu termasuk menghinakan makanan yang dimana kita diperintahkan untuk memuliakannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan gizi kita dari makanan-makanan yang kita makan tersebut.
Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tentang minuman, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Umar radhiyallahu anhu qala ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin minal inabi wat tamri wal asali wal hintati wasyair. Rasulullah pernah berkhutbah dan mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan larangan khamar, pengharaman khamar. Dan khamar ya, pada zaman Nabi SAW itu biasanya dibuat dari anggur atau kurma atau madu ataupun gandum. Ya, biasanya khamar di zaman Nabi SAW itu dibuat dari bahan baku ini, apakah dari anggur ataukah dari kurma, dari madu ataupun dari gandum. Dan ini bukanlah sebuah pembatasan. Ya, bukan sebuah pembatasan. Khamar dari manapun asalnya maka dia adalah haram. Apalagi di negeri kita ini asalnya juga cukup banyak. Ya, pembuatan khamar, minuman keras, itu asalnya cukup banyak. Dan kita tidak mengatakan ini halal karena tidak disebutkan di dalam hadis ini. Dalam hadis yang disebutkan, ma askara kathiruhu faqalilu haram. Apa-apa yang memabukkan jika diminum dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya juga sudah menjadi haram. Dan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan segala khamar itu adalah haram. Ya, jadi segala sesuatu yang memabukkan, apapun namanya, apapun bentuknya, maka dia haram, sedikit ataupun banyak. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir, hadis yang terakhir 420, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala balagha Umar radhiyallahu anhu anna fulanan ba'a khamran faqala qatala Allah fulanan alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatala Allahu al-yahud hurrimat alaihimus syuhum fajamaluha faba'uha. Dari Abdullah bin Umar Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya telah sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bahwasanya ada orang yang berjualan khamar, ada orang yang berjualan minuman keras. Kemudian Umar mengatakan, semoga Allah membinasakan mereka. Apakah mereka tidak mendengarkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerangi, membinasakan orang-orang Yahudi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syuhum, lemak babi, akan tetapi mereka pun menjadikan lemak itu sebagai minyak. Kemudian mereka menjual minyaknya. Ya, kalau sudah dilarang lemaknya, maka dirubah menjadi minyak pun itu adalah sesuatu yang terlarang, mengakal-ngakali syariat. Ya, sehingga mereka pun dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.